Saya ingin menyapa saudara-saudara semua, baik yang hadir di APL Tower ini, maupun saudara yang ada di YouTube atau Facebook dan sebagainya. Selamat beribadah dan selamat kita berbakti, memuji, memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus pagi hari ini. Salam saudara-saudara semua, puji Tuhan kita dikasih waktu untuk ketemu hari ini. Kita akan belajar bersama-sama dengan firman Tuhan. Saya percaya yang datang pada pagi hari ini adalah orang-orang yang haus dan lapar untuk mendengarkan ajaran firman Tuhan. Kita belajar bersama, bukan berarti saya berdiri di depan sini sudah lebih pintar dari saudara, tetapi kita mau belajar bersama. Tuhanlah yang maha tahu dan Tuhanlah yang maha pintar. Dia mau mengajar kita bersama-sama untuk hari ini. Saudara-saudara sekalian, tema khotbah kita hari ini, pikiran yang mengubahkan. Dari tema besar kita, pelajaran perjalanan perubahan. Saudara-saudara sekalian, saya ingin kita langsung saja membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan 5. Ya, kita baca yang 3 dulu, semua jemaat ikut membaca bersama-sama. 2, 3. Ya, 5. Amin. Saya ingin membacanya di dalam terjemahan yang lain supaya lebih jelas ini semua. Saya membacanya untuk saudara-saudara semua di dalam firman Allah yang hidup. Saya membaca, saudara menyimak baik-baik. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan 5. Memang saya seorang manusia biasa yang penuh dengan kelemahan, tapi saya tidak mempergunakan rencana dan cara manusia untuk memperoleh kemenangan dalam pertempuran. Yang keempat, bukan senjata buatan manusia yang saya gunakan untuk merobohkan benteng iblis, melainkan senjata Allah yang ampuh. 5. Senjata ini dapat mengalahkan setiap perbantahan yang sombong dan merobohkan setiap tembok yang didirikan untuk menghalangi manusia mencari Allah. Dengan senjata ini saya dapat menangkap pemberontak dan membawa mereka kembali kepada Allah. Dan mengubah mereka menjadi manusia yang taat kepada Kristus. Di sini kita dapat melihat, di sana kalau kita baca di dalam Alkitab kita yang biasa, kami. Tetapi Rasul Paulus menulisnya buat kita, dia katakan di dalam bahasa Indonesia, di dalam firman Allah yang hidup, memang saya seorang manusia biasa yang penuh dengan kelemahan. Dia mengaku ini firman Tuhan. Ini dia katakan dari dirinya sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita membaca ayat-ayat di dalam firman Tuhan. Kalau saya perhatikan, Rasul Paulus ini adalah seorang rasul yang luar biasa. Di dalam Alkitab dia begitu terkenal, terutama di dalam kitab Injil. Alkitab kita itu adalah satu kitab dua perjanjian. Perjanjian lama dengan perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus, Rasul Paulus menulis surat paling tua, paling duluan menulis surat di dalam perjanjian baru. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus di tahun 55 sampai 57. 1 dan 2 Korintus itu ditulis tahun 55 sampai 57 tahun Masehi. Yang kedua, dia tulis ada yang lebih tua lagi yaitu di tahun 51 sampai 52. Yaitu
1 dan 2 Tesalonika. Injil keempat, Injil saja ditulis tahun 60-an. Tahun 60-an, jadi Rasul Paulus menulis surat ini 5 tahun, kurang lebih 5 tahun lebih awal daripada penulisan keempat Injil. Saudara-saudara, Rasul Paulus adalah seorang rasul yang penuh hikmat, yang penuh kuasa. Paulus seorang yang penuh kasih karunia dan orangnya begitu tegar. Penulis terbanyak di dalam Perjanjian Baru. Saya kalau membaca tulisan Rasul Paulus ini, dia yang banyak menghubungkan dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Saudara, saya ingin menceritakan sejarahnya sedikit. Rasul Paulus ini menulis 13 buku di dalam Perjanjian Baru. Seluruh Perjanjian Baru itu ada 27 buku di dalam Perjanjian Baru. 27 kitab, 13 diantaranya Rasul Paulus yang tulis. Luar biasa Rasul ini. Di dalam struktur Perjanjian Baru itu, yang pertama itu adalah Injil. 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang kedua itu sejarah. Jadi posisi kedua itu sejarah, kisah para rasul. Yang ketiga itu tulisan Rasul Paulus mulai dari Roma sampai Filemon. 13 surat Rasul Paulus. Setelah itu surat-surat umum. Mulai dari Ibrani sampai Yudas. 8 surat umum. Terakhir Wahyu. Nubuat, kitab nubuat. Jadi di 5 posisi struktur Perjanjian Baru itu Paulus menempatkan yang ketiga. Rasul yang luar biasa. Dan lebih dari separuh, bahkan sebagian besar itu ditulis oleh Rasul Paulus dari 27 kitab dalam Perjanjian Baru itu. 13 ditulis oleh Rasul Paulus. Dan dialah rasul yang paling terkenal di dalam Perjanjian Baru ketimbang rasul yang lain. Saya ingin membawa kita ke struktur Perjanjian Lama lagi. Dalam Perjanjian Lama juga ada 5 tingkat. Penulis terbanyak di dalam Perjanjian Lama itu Musa. Musa menulis semua kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab Taurat ditulis oleh Musa. Dan yang kedua, kitab sejarah. Mulai dari Yosua sampai Esther. Ada 12 kitab sejarah ditulis. Kemudian 5 kitab syair. Mulai dari Ayub sampai ke Kidung Agung. Terus 5 lagi kitab nabi-nabi besar. Yesaya sampai Daniel. Kemudian 5 kitab nabi besar, 12 kitab nabi-nabi kecil. Jadi kita lihat strukturnya, siapa penulis terbanyak di sana adalah Musa. Jadi kita lihat struktur Alkitab seperti itu. Jadi yang paling terkenal adalah Musa di dalam Perjanjian Baru. Kita lihat sejarah seperti ini. Semua kitab-kitab itu ditulis oleh manusia. Cuma ada yang ditulis oleh tangan Allah sendiri. Yaitu 2 loh batu. 2 loh batu itu ditulis oleh Allah sendiri. Yaitu 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat itu ditulis oleh Allah sendiri. Yang lainnya ditulis oleh manusia yang diilhami oleh Roh Kudus. Nah, berapa ada 10 hukum Taurat itu? Apa? 2 loh batu. Yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung menyerupai apapun di langit, di atas bumi, di bawah bumi. Yang ketiga apa? Jangan menyebut nama Allahmu sembarangan. Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. 4 ini di loh batu yang pertama. Mulai dari 5 sampai ke 10 di loh batu yang kedua. Saudaraku yang kekasih, Yesus datang. Dari 10 hukum Taurat itu Yesus datang lalu menyimpulkan 10 hukum Taurat itu di 2 loh batu itu hanya 2. Apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Mulai dari yang kedua di dalam Taurat itu, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya panjang umurmu. Terus apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menjadi saksi dusta, dan jangan mengingini milik sesamamu. Itu di dalam lempengan yang kedua. Menjadi kasihilah sesamamu manusia. Saya mau kita lihat ini semua. Lalu Rasul Paulus ini menguraikannya menjadi 14. Hebatnya Rasul Paulus menguraikan hukum kasih itu kepada kita. Dari 10 disimpulkan oleh Yesus jadi 2. Rasul Paulus menguraikannya buat kita menjadi 14. 7 di loh yang pertama, 7 di loh yang kedua. Di mana kita dapat melihat itu? 1 Korintus 3:13. Rasul Paulus lah yang menyambung kedua hukum ini lalu menguraikannya kepada kita semua. Sehingga kita hanya bisa bicara kasih. Ternyata kasih itu ada di 2 loh batu itu menjadi 14, saudara. Apa yang pertama? Hukum kasih yang pertama itu apa? Masa nggak ada yang di sini yang tahu? 1 Korintus 13. Saya mau tunggu sampai ada yang jawab. Sabar? Harus hafal. Sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri. Yang kelima, tidak sombong, tidak melakukan hal-hal yang tidak sopan. Yang ketujuh, tidak mencari keuntungan. 7 di lempeng pertama sudah. 7 di lempeng kedua apa? Jadi selama ini kita banyak bicara tentang kasih. Begitu di Jabar kita tidak tahu. Kita ngomong soal kasih orang terhadap kita. Padahal itu kita kepada orang. Kita banyak bicara kasih. Kasih itu sendiri kita tidak ngerti. Apa? Dia tidak pemarah. Dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Betul tidak? Dendam maksudnya begitu. Dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan kecuali karena keadilan. Yang keempat, dia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Berharap segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu kasih. Kita cuma ngomong berapa huruf doang. Kasih, tapi kita tidak mengerti makna kasih di dalam hidup kita. Siapa yang menjelaskan, siapa menguraikan kepada kita? Rasul Paulus. 3 orang ini, Musa menerimanya, Yesus menyimpulkannya, Rasul Paulus menguraikannya buat kita. Bagaimana tidak hebat Rasul ini? Rasul ini luar biasa. Penulis terbanyak di dalam Alkitab Perjanjian Baru, seimbang. Musa penulis terbanyak dalam Perjanjian Lama. Inilah kehebatan Rasul Paulus. Banyak lagi kehebatannya yang lain. Kalau kita melihat, siapa orang ini? Siapa orang ini yang luar biasa ini? Saya ingin kita melihat dulu, siapa sebenarnya orang ini? Surat Paulus ini luar biasa kepada kita. Di dalam perjalanan menuju perubahan yang besar, tentu harus diawali dengan pikiran atau mindset yang benar. Sebenarnya kalau kita lihat, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Rasul Paulus ini, kita mau lihat dulu orang yang hebat dan luar biasa ini. Siapa dia dulu, bagaimana hidupnya dulu, dan apa yang dia lakukan dulu. Dan bagaimana kisah perjalanan perubahan pikiran seorang yang bernama Saulus ini. Dulu namanya Saulus. Kita kenal dia sekarang Paulus. Siapa dia dulu? Orang yang hebat ini. Rasul yang luar biasa ini dipakai oleh Tuhan. Apakah dia hebat dari dulunya? Iya. Ini Rasul hebat dari dulunya. Tapi bertolak belakang. Hebat dalam hal kejahatannya. Hebat dalam kehidupan yang sadis, haus akan darah. Mengejar orang-orang Kristen. Membunuh orang-orang Kristen. Memenjarakan mereka. Dia dulu seperti itu. Karakternya sangat berbeda yang kita kenal dari awal. Kita hanya lihat Rasul Paulus sekarang seperti di dalam kitab yang itu dibukakan semua. Saudaraku yang kekasih, siapa dia dulunya?
Kita mau lihat itu di dalam Kisah 9 ayat 1 dan 2. Kisah 9 ayat 1. Mari kita baca itu bersama-sama. Mereka bawa mereka ke Yerusalem. Haleluya. Kita melihat sekarang. Siapa dia yang dulu? Saya ulang membaca, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Karakter yang keras, pikiran yang kacau balau, dia tidak peduli. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem dihukum mati. Saudara, betapa kejamnya Rasul Paulus ini. Betapa jahatnya dia dengan orang Kristen dulu. Apa yang membuat dia berubah seperti kita kenal sekarang. Ini yang kita akan pelajari. Bagaimana jalannya dia bisa berubah. Dia begitu nafsu mengejar orang Kristen pada waktu itu. Nah, kita lihat lagi di dalam Kisah 22 ayat 4 sampai 5. Kita mau banyak tahu. Ya, kita baca 2, 3. Ya, kita lihat lagi. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan. Kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Saulus sebelum menjadi Paulus. Saulus begitu kejam. Dia seolah-olah seperti seekor serigala yang haus dan lapar. Dia mengejar mangsanya, mencabik-cabik mereka. Makan mereka, menghisap darah mereka. Rasul Paulus seperti seekor serigala yang mengejar orang Kristen. Siapa yang mampu membuat dia berubah? Siapa yang mampu mengubahkan orang seperti ini? Mampu mengubah seekor serigala menjadi seekor domba yang lembut dan penurut. Siapa yang bisa mengubah orang seperti ini? Saya bacakan. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan supaya mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Betapa kejamnya dengan orang Kristen pada waktu itu. Dia dengan kelompoknya memburu, mengejar, menangkap orang-orang Kristen. Pengikut-pengikut Yesus yang lain, semuanya laki-laki dan perempuan. Dia dengan kelompoknya mengejar. Kenapa seperti itu? Dia mengejar dan menangkap mereka laki-laki, perempuan, anak-anak. Dia tangkap, dia ambil. Karena menurut Rasul Paulus, Kristen pada waktu itu dianggap satu agama yang sesat. Satu sekte yang sesat. Maka dari itu dia ingin menghabisi semua pengikut Tuhan pada waktu itu. Pengikut-pengikut Yesus. Dianggap Yesus itu manusia biasa. Membawa orang untuk percaya kepada manusia seperti itu. Rasul Paulus bukan hanya membunuh orang-orang yang Kristen pada waktu itu. Bahkan kitab-kitab mereka yang ada dikumpuli, dihabisi, dibakar. Karena apa yang dia lakukan? Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghabisi ajaran Kristen di muka bumi ini. Itu mau dimusnahkan semua. Bukan cuma orangnya, tetapi ajarannya pun mau dihabiskan. Rasul Paulus begitu kejam. Kita melihat satu karakter yang sangat buruk, kacau balau di dalam pemikirannya. Dan akhirnya
si pemburu diburu dan berjumpa dengan sang kasih itu. Dan berjumpa dengan sang kasih anugerah. Dia memburu, dia sendiri diburu. Dia mengejar, dia sendiri dikejar. Dan pada akhirnya si pemburu itu tertangkap, Paulus. Dan akhirnya dia tertangkap. Mari kita lihat dulu di dalam Yesus memperkenalkan diri di saat Saulus buta. Mari kita lihat di dalam ayat 6-nya. Mari kita lihat 22 ayat 6. Akhirnya saudara-saudara, si pemburu diburu dan berjumpa dengan sang kasih. Dia tertangkap, pemburu yang kejam dan jahat itu, yaitu Saulus. Dia tertangkap oleh siapa? Yesus memperkenalkan dirinya di saat Saulus sedang buta. Ayat 6 saya baca ulang. Tetapi di dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancar cahaya yang menyilaukan dan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saudara-saudara, suatu sinar, suatu cahaya yang dari langit memancar. Memancar kepada mereka, yang lain dapat melihat, tapi mereka terjatuh ke tanah dan Saulus juga jatuh. Saudara, sinar itu bukan suatu sinar yang luar biasa. Sinar itu tidak menerangi seluruh dunia, menggemparkan dunia. Sinar itu tidak datang menyinari seluruh kota Damsyik sehingga seluruh kota itu gempar. Sinar itu tidak menerangi seluruh perjalanan mereka menuju Damsyik. Sinar itu tertuju kepada Saulus. Seperti sebuah sinar senter yang saya arahkan kepada saudara. Tapi sinar itu sangat terang, lebih terang dari matahari. Saudara, cahaya itu datang, membelenggu si pemburu, menangkap dia hingga dia tidak berkutik. Dia terjatuh dan tidak berkutik lagi. Seorang yang kejam, seorang yang sadis, hati yang penuh dengan emosi dan kemarahan dibuat tunduk dan jatuh. Sinar itu datang, membelenggu dia. Kita ingat Yunus. Ketika Tuhan suruh Yunus pergi ke Niniwe, dia melarikan diri bukan? Dia kemana? Dia ke Tarsis, kabur. Disuruh oleh Tuhan dia kabur bukan? Kabur. Saulus tidak bisa kabur lagi. Tuhan mau datang bicara dengan dia, diikat dulu dia di situ. Dia tidak berkutik dan dia tidak bisa lari lagi. Saat dia buta, tidak dapat melihat. Apa yang berfungsi? Dia dapat mendengar. Apalagi? Dia dapat berpikir. Apalagi? Dia bisa merasakan. Saudaraku yang kekasih, kita lihat cara Tuhan untuk bicara dengan Saulus. Orang yang liar, serigala yang liar itu dibuat bertekuk lutut dulu. Kau berlutut di situ, aku membicara. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia mengaku apa? Siapakah engkau? Siapakah engkau? Tuhan. Siapakah engkau? Tuhan. Saat itu Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepadanya. Apa kata Tuhan? Akulah Yesus orang Nazaret yang engkau aniaya itu. Sejak itu Rasul Paulus tahu Yesus itu Tuhan. Amin. Mulai Tuhan mengajar dia. Pikirannya dibentuk oleh Tuhan. Itulah awal orang Kristen. Kenapa kalau berdoa disuruh tutup mata? Dari kecil kita mengajar anak-anak kita kalau berdoa tutup mata. Tuhan mau bicara dengan kita menggunakan pikiran kita. Menggunakan perasaan kita. Menggunakan pendengaran kita yang tajam. Di saat Tuhan berbicara dengan kita. Di saat kita menutup mata kita. Kita fokus mendengar apa yang Tuhan ceritakan, kendalikan, sampaikan. Perintah Tuhan kepadanya dia fokus mendengar. Pikirannya
dapat menangkap, memikirkannya. Merenungkan apa yang Tuhan sampaikan. Dia dapat perasaannya, dia dapat merasakan hadirat Tuhan. Bukankah kita berdoa seperti itu? Kalau kita berdoa, kita tutup mata kita supaya kita dapat mendengar suara Tuhan. Kita dapat merasakan hadiratnya di dalam doa kita. Tidak jarang ketika kita tutup mata, kita tidak bisa bicara lagi. Kita hanya menangis, merasakan hadirat Tuhan. Saulus menyesal apa yang dia sudah lakukan. Yang benar dia hancurkan, yang salah dia bela-bela. Saulus berbicara kepadanya. Tuhan Yesus berbicara kepadanya. Bangunlah, Tuhan Yesus lanjutkan. Bangunlah, pergilah ke kota. Ketika Saulus bangun, dia tidak bisa jalan, dia tidak bisa melihat, dia sudah buta. Pergilah ke kota. Di sana aku akan menyampaikan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Kapan Rasul Paulus menerima itu? Di saat matanya tertutup. Kadang Allah bisa mengendalikan kita di saat kita sedang kusut berdoa. Kita menemukan jalan bagi masalah kita. Amin. Tuhan berbicara di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita, dan pendengaran kita. Mata kita ini pintu untuk masuk segala nafsu. Dari mata turun ke tahu semua. Amin. Segala nafsu awalnya dari mata. Inilah makanya kita berdoa tutup mata. Saya belajar ini, luar biasa. Saya mendapatkan sesuatu. Maka kataku, kata di dalam ayat yang ke-10. Ayat 9 saya baca, ayat 8. Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu. Tetapi suara dia yang berkata kepadaku, tidak mereka dengar. Itu hanya tertuju kepada Saulus. Nah, kemudian yang ke-10. Maka kataku, kata Saulus, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Dia sudah siap. Dia sudah mengerti. Dia sudah dibentuk, pikirannya sudah diubahkan. Dia siap. Apakah yang harus aku lakukan Tuhan? Begitu dia percaya kepada Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus mulai mengendalikan Saulus. Mengendalikan dia. Apakah yang harus, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan kuberitahu kepadamu segala sesuatu yang kutugaskan kepadamu. Penugasan dari Yesus kepada Saulus. Pantas Rasul ini luar biasa. Langsung dikendalikan oleh Yesus. Rasul Paulus ini seorang rasul yang dipilih Tuhan ketika Yesus sudah ada di surga. Memanggil rasul itu menjadi rasulnya. Rasul ini luar biasa. Karunia-Nya kepada kita. Amin saudara. Amin. Setelah pikirannya berubah, penglihatannya dipulihkan selama 3 hari, dia buta. Di dalam doanya dia melihat ada seorang namanya Ananias meletakkan tangan ke atas kepalanya. Dan itu terjadi. Yesus perintahkan Ananias yang ada di kota itu pergi kepada Saulus. Kita mau baca itu di dalam. Jadi Ananias ini diperintahkan oleh Tuhan Yesus, pergilah ke jalan, ke rumah Yudas. Di jalan lurus katanya. Di sana ada seorang yang bernama Saulus. Dia ada di sana sedang berdoa. Apa kata Ananias? Seorang murid Tuhan yang setia. Apa kata Ananias? Ananias katakan, no Tuhan, no. Saya tidak akan ke sana. Saya sudah dengar tentang orang ini. Saulus itu pemberontak kejam.
Dia mengejar dan membunuh semua orang Kristen yang dia ketemukan. Saya tidak akan ke sana, saya tidak mau. Pergilah, Tuhan bilang. Orang ini mau saya pakai. Tumpangkanlah tanganmu ke atasnya. Dan akhirnya Ananias pergi dan numpangkan tangan atas Saulus. Saulus dapat melihat kembali. Saulus dapat melihat kembali. Kenapa? Saulus dapat melihat kembali. Kita lihat itu sekarang. Saya mau bacakan kepada saudara. Di dalam setelah pikirannya berubah, penglihatannya dipulihkan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 16. Saudara baca 2, 3. Amin. Haleluya. Saya mau bagikan kepada saudara. Di dalam lebih jelas di dalam firman Allah yang hidup. Ayat ini saya bacakan. Bunyinya begini. Jadi janganlah mengukur nilai orang Kristen menurut pandangan dunia. Atau menurut rupa mereka secara lahir. Berubah sudah pikirannya. Kesalahan saya dahulu ialah memandang Kristus hanya sebagai manusia biasa seperti saya. Wow. Jadi di dalam kebutaan dan perkenalan dengan Yesus. Saulus baru mengenal Yesus adalah Tuhan. Dia melihat orang Kristen itu sebagai mangsa. Tetapi dia melihat mereka sekarang. Janganlah melihat mereka sebagai secara lahiriah. Dan dia melihat Yesus itu Tuhan. Dia berubah. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17-nya katakan. Ya baca. Amin. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia menjadi ciptaan yang baru. Rasul Paulus sudah menerima Yesus dan dia menjadi satu ciptaan yang baru. Saya renungkan ayat ini. Begitu cepatnya Rasul Paulus berubah. Saudara, bertahun-tahun saya jadi konseling. Apalagi orang yang kacau pikirannya. Apalagi orang yang gila boleh dibilang. Tidak semudah itu kita membimbing mereka. Pikirannya harus dibenari dulu. Harus diobati dulu. Dipakai obat dulu. Begitu itu dia nyambung baru kita bisa ngomong dengan dia. Tidak semudah dan tidak secepat itu. Tapi Rasul Paulus yang pikirannya kacau balau itu. Begitu cepat dia berubah. Dia berubah begitu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia menjadi ciptaan yang baru. Bertolak belakang sekali dengan dia yang lama. Yang dulu yang dikejar-kejar musuhnya adalah orang Kristen. Sekarang dia ada di pihak itu. Bahkan kawannya dulu jadi musuhnya sekarang. Berbalik. Wow, dia berubah. 3 hari dia buta. Dia berubah. Dibentuk dan dikendalikan oleh Tuhan. Di dalam Filipi 3 ayat 4. Ya kita baca itu. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi katanya. Aku lebih lagi. Bangga akan masa lalunya. Titelnya, posisinya, kedudukannya sebagai seorang yang sangat dipercaya. Murid Gamaliel yang paling dicintai, disayangi. Dia seorang yang sangat taat. Dia seorang Ibrani asli. Keturunan Benyamin. Ini satu kebanggaan bagi orang Israel. Dia orang Farisi yang menjaga ketat 613 aturan yang harus dipenuhi oleh orang Israel itu dijaga ketat dan dilakukan tanpa cacat. Itu menjadi kebanggaan oleh mereka. Dia bangga akan semua itu dulu. Sekarang dulu dia seperti bangga. Dia bela itu semua. Orang Kristen dibunuh, dikejar, dibunuh, dihabisi itu karena ini. Dan sekarang dia berbalik. Apa yang dia lihat sekarang? Apa yang menjadi kebanggaannya dulu? Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Orang Ibrani asli tentang pendirian terhadap hukum Taurat
Aku orang Farisi katanya. Dia bangga. Itulah kebanggaan mereka. Yang keenam, tentang kegiatan. Aku penganiaya jemaat orang-orang Kristen. Dianiaya, dihabisi. Tentang kebenaran, mentaati hukum Taurat. Hukum-hukum yang 613 itu. Aku tidak bercacat katanya. Ditaati sampai segitunya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan atau kebanggaan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Wow, berubah pikirannya. Karena Kristus. 8. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Dia mengaku sekarang lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Semua yang dia banggakan, yang dia miliki, yang dia bela selama ini menjadi dilihatnya sebagai sampah. Dianggap itu semua rugi, sampah semua. Ketika berjumpa dengan Yesus, saya teringat dia katakan, hidup untuk Kristus, mati untung. Jadi jadi Rasul Paulus itu hidup untuk Kristus, katanya mati itu suatu keuntungan buat, tidak takut mati lagi dia untuk Yesus. Dia berbalik membela Yesus begitu kerasnya, dia tidak takut mati untuk Yesus. Haleluya, haleluya. Cahaya Injil itu mampu membelenggu dan menghentikan langkah Saulus yang sekarang kita kenal dengan Paulus, menutup mata jasmaninya dan mata duniawinya untuk dapat melihat hal-hal yang dari surga. 2 Korintus 3 ayat 14 dan 16 saya bacakan buat kita. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. 15. Bahkan sampai pada hari ini. Setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Selama ini tidak mengenal Yesus, selama ini dia tidak tahu tentang Yesus, selubung itu tetap menutup matanya sehingga dia tidak melihat hal-hal yang Tuhan sediakan bagi dia, yang tidak tersedia di surga. Ketika perjumpaan dengan Yesus, dia menjadi selubung itu diangkat dari matanya. Dia dapat melihat itu dengan baik. Saudaraku yang kekasih, dapat melihat, pikirannya dibukakan. Selubung yang menutupi pikirannya. Dia orang cerdas, dia orang pintar. Tetapi selubung itu menutupi pikirannya. Ketika perjumpaan dengan Yesus, selubung itu diambil. Dan dia mengerti sekarang. Amin, saudara. Nah, berikut, suara Injil itu mampu membuka hati nuraninya dan mengubah pikiran, mindsetnya diubahkan. Akhirnya Saulus berbalik, pikirannya diubahkan. Sejak perkenalan dengan Yesus, pikiran Saulus mengubah dia dan jalan hidupnya pun berubah total. Ketika pertama, Paulus tahu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ketika itu mengapa dia berubah? Dan ketika dia tahu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan siapa dirinya di dalam Kristus. Itu yang penting. Kedua, Paulus melihat apa yang dia miliki di dunia tidak seimbang dengan apa yang dia miliki di dalam Kristus. Yang ketiga, apa yang dia lakukan selama ini salah. Dia menghancurkan yang benar dan membela yang salah. Dan apa yang harus dilakukannya di dalam Kristus. 3 hal.
Saulus bertobat dalam bahasa Yunani, kata bertobat itu metanoio. Metanoio artinya dengan sadar mengambil keputusan untuk berubah pikiran. Amin. Dengan sadar untuk berubah pikiran. Kita mengubah pikiran dari tidak percaya menjadi percaya. Lalu bagaimana pikiran yang bisa mengubahkan kita? Jadi bagaimana dengan kita? Bagaimana pikiran bisa mengubahkan kita? Jadi kita harus tahu. Orang percaya banyak yang tidak tahu. Jadi kita harus tahu pikiran bisa mengubahkan kita. Kenali diri kita pertama. Kenali diri kita. Yang pertama, siapa kita di dalam Kristus. Seperti Rasul Paulus, dia tahu siapa dia sekarang. Yang pertama, siapa kita di dalam Kristus. Di dalam Roma 8 ayat 14 sampai 16, juga di dalam Galatia 4 ayat 6. Kita ketahui kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kita adalah anak-anak Allah. Oh ini, coba kita baca itu. Yuk. 2, 3. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Adalah anak-anak Allah. Ya, coba kita lanjutin. Ya, coba kita lanjut bacanya. Ayat 15 ya. Siapa kita di dalam Kristus? Saya minta jemaat jawab. Kita adalah anak-anak Allah. Siapa kita di dalam Kristus? Siapa kita di dalam Kristus? Kita adalah anak-anak Allah. Kita anak Allah itu menjadi Bapa kita. Itulah sebabnya orang Kristen disuruh berdoa. Bapa kami di dalam surga. Yesus pun mengajar kita berdoa. Memanggil Allah itu Bapa kita. Amin. Berapa poin yang kita dapat hari ini? Kita dapat kenapa kita tutup mata? Kita sekarang kenapa kita panggil Bapa Allah kita itu Bapa? Tidak ada agama lain di dunia yang panggil Tuhannya itu Bapa. Hanya orang Kristen. Amin. Hanya orang Kristen. Inilah alasannya. Karena kita sudah, siapa yang ada di dalam Kristus ya adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan kita sudah menjadi anak Allah sekarang. Amin. Jadi kita menjadi anak Allah, Bapa di surga itu menjadi Bapa kita. Oleh sebab itu Yesus mengajarkan kita, Bapa kami yang di surga. Sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita panggil Allah kita itu Bapa kami yang di surga. Karena kita sudah menjadi anak. Amin. Kita sudah menjadi anak. Yang kedua, apa yang kita miliki di dalam Kristus? Kita baca di dalam Roma 8 ayat 17-nya. Ya, 2, 3. Jadi apa yang kita miliki di dalam Kristus, jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris kerajaan surga. Haleluya. Kita ini anak Allah. Kita pewaris kerajaan surga. Amin. Apa yang kita miliki di dalam Kristus? Pewaris kerajaan surga. Apa yang kita miliki dalam Kristus? Kita ini anak-anak Allah. Masa anak tidak jadi hak warisnya kemana? Kenapa saudara ragu? Saudara ngaku anak Allah, tapi tidak mau jadi pewaris. Kita ini pewaris kerajaan surga. Apa yang Bapa surgawi itu punya kita. Itu punya kau dan aku. Amin. Dia punya kuasa. Kita diberikan kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Pikiran yang diubahkan. Pikiran yang mengubahkan. Rasul Paulus, pikiran yang mengubahkan kita.
Bukan sampai di situ aja, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan di dalam Kristus? Apa yang harus kita lakukan di dalam Kristus? Yang ketiga, Yohanes 14 ayat 12. Baca sama-sama, 2, 3. Amin. Apa yang harus kita lakukan dalam Kristus? Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kenapa kita dibilang bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar? Saudara tahu apa pekerjaan Yesus? Banyak. Menyembuhkan orang, memberitakan firman, mengusir setan. Yesus bekerja melayani di muka bumi ini 3,5 tahun lamanya. Saudara menjadi orang Kristen udah berapa lama? Ada yang 10 tahun? Berarti Yesus menemukan orang, menjangkau jiwa, memberitakan firman sedikit dibanding karena waktunya pendek. Tapi dibanding saudara yang sudah 10 tahun jadi orang Kristen, lebih banyak enggak saudara menjangkau orang? Amin. Diam semua. Jadi kita bisa melakukan lebih banyak karena kita menjadi orang percaya lebih lama. Saudaraku yang kekasih, ubah pikiran kita. Siapa kita di dalam Kristus? Kita anak. Apa yang kita miliki dalam Kristus? Semua milik Allah. Kita miliki. Kalau kita benar di dalam Dia. Kita pewaris kerajaan surga. Firman Tuhan yang bilang, bukan saya. Apa yang bisa kita lakukan? Semua pekerjaan yang Yesus lakukan di muka bumi. Kita bisa kecuali. Jangan disalib. Jangan mati disalib seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memenuhkan kualitasnya sebagai juru selamat. Cuma satu juru selamat. Yesus doang. Amin. Cuma satu juru selamat. Cuma Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih. Kita dapat mengerti bagaimana Rasul Paulus yang hebat itu berubah pikirannya sekarang. Saudara kita melihat. Nah, langkah yang kedua. Kita sudah lihat itu langkah pertama tadi. Langkah yang kedua, tutup mata. 1. Di saat matamu tertutup berdoa, dengarkan dia bicara. Di saat matamu tertutup untuk berdoa, pikirkan yang dikatakan, renungkan firman-Nya. Di saat matamu tertutup berdoa, rasakan hadirat-Nya. Rasakan kuasanya merangkul engkau. Menjamah engkau. Amin. Jadi bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kesimpulannya terakhir. Saya minta siap-siap W.L. Singer pemain musik. Jadi kesimpulannya apa? Apa yang kita bisa ambil dari sini? Buat kita yang ada di sini sekarang. Langkah pertama buat kita. Ingat. Pertama tadi apa? Siapa kita di dalam Kristus. Yang kedua, apa yang kita miliki di dalam Kristus. Yang ketiga, apa yang dapat kita lakukan di dalam Kristus. Langkah keduanya adalah doa. Doa. Yang satu, dengarkan arahan firman-Nya. Pikirkan, renungkan firman-Nya. Yang ketiga, rasakan hadirat-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.